Kumpulan legenda gunung-gunung di Indonesia. Legenda Gunung Rinjani. Disinilah aku berdiri, puncak gunung yang kini dinamakan Rinjani. Tak terasa, waktu berlalu bagaikan aliran sungai. Sudah tak terhitung berapa musim telah kulewati sejak aku menginjakan kaki di tempat ini. Ya, aku bukanlah penghuni asli Rinjani. Aku dilahirkan sebagai manusia di Pulau Bali. Tetapi sebenarnya orang tuaku adalah raja dan permaisuri kerajaan Tuan, Datu Tuan dan Dewi Mas. Inilah ceritaku. Ketika lahir, aku diberi nama Dewi Anjani. Walaupun aku terlahir sebagai seorang putri kerajaan, ibuku melahirkan aku dan kakak kembarku di sebuah pondok kecil jauh dari istana. Mengapa demikian? Nasib buruk kami disebabkan oleh perempuan yang dinikahi ayah karena ibu tidak kunjung dikaruniai anak. Tak lama setelah Sunggar Tutul dijadikan selir, ibu mengandung. Semua orang turut bersuka cita, kecuali Sunggar Tutul. Ia takut jika kedudukannya terancam karena kemunculan aku dan kakakku. Tak ayal, ia menghasut ayah agar meragukan kesetiaan ibu. Entah mengapa, ayah memilih untuk percaya pada hasutan Sunggar Tutul daripada kata-kata ibu. Dengan marah, ayah mengasingkan ibu ke sebuah gili yang jauh dari kerajaan. Ibu sempat tinggal di gili ini sebentar, tetapi pindah ke Pulau Bali setelah ditolong oleh seorang nahkoda kapal. Disinilah aku dan kakakku, Raden Nunaputra Janjak, dilahirkan. Ajaibnya, aku lahir didampingi anak panah. Sedangkan kakakku lahir didampingi sebilah keris. Keajaiban ini merupakan pertanda bahwa nantinya aku jadi mahir memanah dan kakakku mahir bela diri. Suatu hari, ibu menceritakan jati diri kami yang sebenarnya. Usai mendengarkan cerita ibu, Kak Nuna merasa sangat marah. Ia segera meninggalkan kami dan menuju ke kerajaan Tuan untuk menemui ayah. Di sana, ia pun berhadapan dengan ayah yang tidak mengenalnya. Saat mereka beradu kesaktian, ada sebuah bisikan dari langit. "Wahai Datu Tuan, pemuda di hadapanmu itu adalah putra kandungmu," ujar suara itu. Ayah terkejut dan segera menanyakan jati diri kakak. Setelah mendengar jawaban kakak, ayah merasa sangat menyesal dan meminta maaf kepada kakak. Tanpa menunggu, ayah dan Kak Nuna segera memboyong ibu dan aku ke istana. Ibu yang baik hati memaafkan Sunggar Tutul. Kami semua pun hidup dengan damai. Waktu berlalu dan Kak Nuna dinobatkan sebagai raja kerajaan Tuan. Di masa tuanya, ayah pergi bertapa ke puncak Gunung Rinjani ditemani olehku. Di sini, kami mendoakan keselamatan dan kemakmuran rakyat kerajaan. Pertapaan itu rupanya diawasi oleh bangsa jin. Merasakan kesaktian dan kesungguhanku dalam berdoa, para jin sepakat untuk mengangkat diriku sebagai ratu kerajaan jin di gunung. Konon, pada saat-saat tertentu, istana kerajaan kami terlihat secara kasat mata oleh manusia. Jika kamu melihat kediaman kami, janganlah menginjakan kakimu di sini. Walaupun kami tidak akan mencelakakanmu, kamu dapat mudah tersesat di dunia kami. Legenda Gunung Semeru. Dahulu kala, permukaan Pulau Jawa tidaklah tenang dan seimbang seperti sekarang. Pulau ini terombang-ambing di lautan, sehingga kurang cocok dihuni manusia. Para dewa merasa sayang kalau Pulau Jawa yang subur ini tidak dihuni manusia. Supaya manusia bisa menghuni Pulau Jawa, pulau ini haruslah dipasak dengan paku bumi. Batara Guru pun menitahkan para dewa, "Pergilah kalian ke Jambudipa,
Potonglah separuh Gunung Meru dan ambillah puncaknya untuk dijadikan pasak Pulau Jawa. Tugas ini bukanlah hal yang mudah. Pasalnya, Gunung Meru adalah gunung yang sangat tinggi hingga menyentuh langit. Tentu sulit untuk memotong dan mengangkut bagian puncaknya. Namun, para dewa tetap menaati perintah Batara Guru dan segera menuju ke Jambudipa atau India. Langkah pertama untuk memotong puncak Gunung Meru berhasil dilakukan bersama. Sekarang mereka perlu menemukan cara untuk memindahkan potongan gunung tersebut ke Pulau Jawa. Aku akan menjadi kura-kura raksasa untuk mengangkutnya, usul Dewa Brahma. Kalau begitu, mari kita angkat bagian Gunung Meru ini ke atas tempurung Batara Brahma, ucap Batara Bayu kepada dewa-dewa lainnya. Setelah berhasil dipindahkan ke atas tempurung kura-kura, puncak Gunung Meru masih perlu diikat karena bisa sewaktu-waktu jatuh jika tergeser. Baiklah, kalau begitu aku akan menjadi naga untuk mengikat gunung itu, ujar Dewa Wisnu yang kemudian menjelma sebagai naga raksasa. Setelah itu, ia melilitkan diri ke puncak gunung yang dibawa oleh Dewa Brahma. Perjalanan berlangsung lancar hingga puncak Gunung Meru pun berhasil dibawa ke Pulau Jawa. Namun setibanya di Pulau Jawa, masalah baru muncul ketika mereka hendak meletakkan Gunung Semeru. Awalnya Gunung Semeru diletakkan di bagian barat Pulau Jawa, namun ternyata Pulau Jawa jadi berat sebelah hingga ujung timurnya menjulang tinggi. Para dewa pun ramai-ramai memindahkan Gunung Semeru ke bagian timur. Ketika memindahkan gunung, beberapa bagian Gunung Semeru tercecer di sepanjang jalan. Akibatnya, beberapa gunung lain bermunculan di jalur tersebut. Sesampainya di tujuan, ternyata masalah belum selesai. Kali ini Pulau Jawa terlalu berat di bagian timurnya. Setelah berunding, para dewa pun memotong ujung gunung dan meletakkannya di barat laut. Potongan ini kemudian menjadi Gunung Penanggungan. Setelah melakukan hal ini, tugas Batara Guru pun usai dan para dewa kembali ke Kayangan. Hingga saat ini, Gunung Semeru yang tingginya 3.676 meter ini dikenal sebagai tempat semayam para dewa. Legenda Gunung Merapi. Alkisah, di masa lampau permukaan Pulau Jawa tidak rata seperti sekarang. Melihat hal itu, para dewa di Kayangan berpikir untuk melakukan sesuatu supaya permukaan Pulau Jawa bisa menjadi rata. Akhirnya, mereka memutuskan untuk memindahkan Gunung Jambudipa di pantai selatan ke daerah di sekitar perbatasan Kabupaten Sleman, Boyolali, dan Klaten. Sementara itu, di daerah di mana gunung akan dipindahkan hidup dua empu pembuat keris. Mereka adalah Empu Rama dan Empu Pamadi yang memiliki kesaktian. Ketika membuat keris, mereka tidak pernah menempa besi menggunakan palu atau alas logam. Tetapi mereka langsung menempa keris dengan tangan dan menggunakan paha sebagai alasnya. Oleh para dewa, Batara Narada dan Dewa Penyarikan ditugaskan untuk membujuk dua empu tadi pindah agar tempatnya bisa diletakkan gunung. Kedua dewa dan kedua empu pun berdiskusi, namun mereka tidak berhasil mencapai kata mufakat. Terima kasih atas kedatangan kalian. Akan tetapi, mohon maaf, kami tidak bisa pindah dari sini. Jika kami berpindah-pindah, kualitas keris buatan kami menjadi tidak baik, jawab Empu Rama. Meskipun sudah dijanjikan tempat yang lebih baik, kedua empu tersebut tetap tidak mau pindah dari tempat itu. Melihat keteguhan hati kedua empu tersebut, Batara Narada dan Dewa Penyarikan mulai kehilangan kesabaran. Cara baik-baik tidak berhasil. Kedua dewa pun memutuskan untuk menggunakan kekerasan. Kedua empu itu segera mengeluarkan keris masing-masing untuk mempertahankan diri mereka terhadap serangan para dewa. Karena semua pihak memiliki kesaktian, tak ayal pertarungan sengit pun terjadi. Hebat! Kedua empu tersebut ternyata berhasil memenangkan pertarungan terhadap para dewa.
Membawa kabar kekalahan mereka, Batara Narada dan Dewa Penyarikan kembali menghadap Batara Guru. Tidak ada jalan lain. Kalian harus memindahkan Gunung Jamur Dipa sekarang meskipun akan menimpa dua empu tersebut. Perintah Batara Guru. Dewa Bayu lalu meniup Gunung Jamur Dipa sehingga terhempas dan jatuh tepat di atas perapian kedua empu tersebut. Nahas, Empu Rama dan Empu Pamadi pun tewas tertindih gunung tersebut. Yang tadinya adalah perapian kedua empu tersebut kemudian berubah menjadi kawah. Akhirnya gunung itu disebut dengan Gunung Merapi karena letaknya persis di lokasi perapian kedua empu pembuat keris itu. Asal-usul Gunung Pinang. Di pesisir pantai kota Banten yang permai, hiduplah seorang janda parubaya yang miskin. Ia tinggal di sebuah gubuk bersama putranya yang bernama Dampu Awang dan seekor burung kakak tua. Suatu pagi, ada kapal saudagar yang menepi di dekat pantai. Mendengar kabar ini, Dampu Awang segera lari pulang menemui ibunya di rumah. "Ibu, ada kapal saudagar yang sedang berlabuh di dermaga. Dampu ingin sekali bekerja di kapal itu. Siapa tahu nanti Dampu bisa menjadi saudagar dan membahagiakan ibu. Tolong izinkan Dampu bekerja di sana ya, Bu," pinta Dampu. Setelah awalnya ditolak sang ibu, Dampu pantang menyerah dan terus memohon agar diperbolehkan pergi. Akhirnya sang ibu pun luluh. "Baiklah nak, ibu izinkan kau bekerja di sana. Namun jangan lupa mengirimkan kabar ya nak," kata sang ibu. "Bawalah juga burung kakak tua ini agar kau tidak kesepian." "Baik Bu, akan kuingat pesan ibu," ucap Dampu. Ketika tiba saatnya, sang ibu mengantar kepergian Dampu dengan linangan air mata. Ia berharap impian putranya terkabul agar mereka bisa berjumpa kembali. Di kapal saudagar, Dampu bekerja sangat keras hingga saudagar pun mengakui kegigihannya. Jabatan Dampu Awang dinaikkan olehnya. Hingga suatu hari Dampu Awang dipanggil oleh majikannya itu. "Nak, terima kasih atas kerja kerasmu selama ini. Aku sangat mengagumi hasil pekerjaanmu. Kupikir kau cocok untuk menikah dengan putriku Siti Nurhasanah. Apakah kau bersedia?" tanya Teuku Abu Matsyah. Dampu Awang terkejut namun gembira mendengarnya. Jawabnya, "Tentu saja saya bersedia, Tuan." Dampu Awang pun menikah dengan Siti Nurhasanah. Tak lama kemudian, Teuku Abu Matsyah meninggal dunia. Kini Dampu Awang menjadi saudagar kaya menggantikan mertuanya itu. Namun, apakah Dampu Awang benar ingat janji pada ibunya? Ternyata tidak. Dampu sudah lama melupakan ibunya yang jauh di pesisir. Suatu hari, kapal Dampu Awang berlabuh di dekat kampung halamannya. Kabar kepulangan Dampu Awang tersebar. Ibu Dampu Awang yang sudah tua juga mendengar kabar itu dan segera bergegas ke dermaga. Sayangnya, ia tidak disambut baik oleh putranya. Meskipun tahu kalau itu ibunya, Dampu Awang berpura-pura tidak mengenalnya. Ia malu dengan keadaan sang ibu yang mirip seperti peminta-minta. "Suamiku, apa benar ia ibumu? Kenapa kau tak pernah bercerita kalau kau masih punya orang tua?" tanya istri Dampu Awang. "Dia bukan ibuku sayang, dia hanya orang gila yang mengaku-ngaku sebagai ibuku." Perkataan Dampu Awang membuat ibunya bersedih. Ibunya berdoa dengan penuh kepedihan. "Ya Tuhan, jika ia bukan putraku, biarkanlah ia pergi. Namun jika ia putraku, tolong berikanlah ia hukuman." Doa sang ibu terjawab. Ketika Dampu Awang hendak berlayar pergi,
Petir bermunculan di langit dan suasana berubah menjadi sangat gelap. Badai datang dan mengombang-ambingkan kapal Dampu Awang. Seluruh penumpang termasuk Dampu Awang dan istrinya ketakutan. "Dampu, akuilah ibumu itu!" teriak burung kakak tua yang sudah ikut dengannya sejak dulu. Namun Dampu tetap menolak. "Tidak, ia bukan ibuku. Ibuku sudah lama mati." Sekejap kapal yang ia naiki terangkat ke udara. Kemudian kapal itu terlempar ke arah selatan pesisir. Kapal itu pun jatuh tertelungkup dan berubah menjadi sebuah gunung. Hingga saat ini, gunung tersebut dikenal sebagai Gunung Pinang. Legenda penunggu Gunung Lawu. Alkisah, di abad ke-15, kerajaan Majapahit menjelang runtuh. Majapahit memang sudah mengalami kemunduran sejak meninggalnya Hayam Wuruk hampir 200 tahun yang silam. Rajanya yang terakhir, Prabu Brawijaya V, sedang bersusah hati. Di tengah peperangan dan kesulitan ekonomi, putranya, Raden Patah, malah memutuskan untuk meninggalkannya dan membangun kerajaan baru di Demak. Raden Patah adalah putranya dari Dara Petak, seorang putri dari daratan Tiongkok. Tidak ingin mengikuti jejak ayahnya, ia memilih untuk memeluk agama Islam sesuai dengan semangat pembaruan di zaman itu. Suatu malam, sang Prabu bermeditasi untuk mencari jalan keluar dari permasalahannya ini. Dalam meditasinya, ia mendapat wangsit kalau cahaya Majapahit akan meredup dan Demak bersinar. Menerima nasib, ia pun memutuskan untuk menghabiskan sisa hidupnya sebagai seorang petapa di Gunung Lawu. Dua pengikutnya yang setia, Dipa Menggala dan Wangsa Menggala, menyertainya naik gunung. Di sana, sang Prabu menitahkan Dipa Menggala untuk menjadi Sunan Gunung Lawu dan Wangsa Menggala untuk menjadi Kiai Jalak. Sejak saat itu, ia pun pamit dan menghilang. Sepeninggal sang Prabu, Gunung Lawu selalu diliputi misteri hingga saat ini. Banyak kisah mistis yang diceritakan oleh para pendaki gunung yang kembali dari pendakiannya. Salah satunya adalah seekor burung jalak penunggu Gunung Lawu. Ia sebenarnya adalah jelmaan Kiai Jalak yang masih setia menjalankan amanat sang Prabu selama ratusan tahun. Burung ini akan menemani sang pendaki hingga selamat tiba di puncak. Namun, jika sang pendaki tidak berhati bersih, burung ini dapat membawa musibah atau menyebabkan tersesat. Selain itu, ada juga macan gaib yang kemunculannya kerap diiringi oleh penemuan mayat pendaki yang sudah lama menghilang. Seorang pendaki yang memilih jalur Candi Ceto dan melewati padang rumput bulak peperangan mungkin akan mendengar suara peperangan jika melewatinya di malam hari. Setelah melewatinya dengan selamat, ia akan tiba di Pasar Setan. Di tempat ini, konon akan terdengar bising suara orang tawar-menawar seperti layaknya di pasar. Padahal dari mulai pendakian, ia selalu sendirian. Jika terdengar pertanyaan, mau beli apa? Sang pendaki disarankan untuk membuang salah satu barang yang dibawanya. Ini dilakukan agar ia dianggap sudah melakukan pertukaran dan dipersilahkan untuk lewat tanpa diganggu. Kisah-kisah mistis seperti ini semakin mendukung kepopuleran Gunung Lawu sebagai tempat keramat. Setiap malam satu suro, gunung ini ramai dikunjungi oleh orang-orang yang ingin melakukan ritual atau berziarah. Bagi orang yang mempercayainya, penunggu Gunung Lawu dapat mengabulkan berbagai permintaan mereka, mulai dari kesaktian, kekayaan, hingga jodoh. Bagi pendaki lainnya,
Gunung Lawu menjadi tempat untuk dekat dengan alam dan menikmati pecel di warung Mbok Yem pada ketinggian 3150 mdpl. Sepanjang sejarah, Gunung Lawu telah berperan penting dalam beragam sejarah dan kisah manusia yang terjadi di antara kabut putihnya. Sangkuriang. Alkisah, hiduplah seorang ibu dan anak laki-lakinya di sebuah desa di tepi hutan lebat, Jawa Barat. Ia adalah Dayang Sumbi beserta anak sematawayangnya, Sangkuriang. Semakin hari, Sangkuriang semakin tumbuh menjadi anak yang cakap dan tangkas memanah. Bersama anjing peliharaannya Tumang, ia sering masuk ke hutan untuk berburu binatang. Suatu ketika, Dayang Sumbi ingin makan hati kijang. Ia pun meminta anaknya untuk menangkap seekor kijang. Sangkuriang segera berlari menuju hutan bersama Tumang. Nahas, Sangkuriang malah tidak sengaja membunuh Tumang dengan panahnya. Takut ketahuan ibunya, Sangkuriang mengambil hati Tumang untuk diakui sebagai hati kijang. Setibanya di rumah, Dayang Sumbi langsung memasak hati Tumang yang disangkanya hati kijang itu. Seusai makan, Sangkuriang baru menjelaskan duduk perkaranya. Merasa sangat kesal, Dayang Sumbi memukul kepala Sangkuriang memakai centong nasi dengan keras. Sangkuriang yang menangis kesakitan lalu melarikan diri tak pulang lagi. Dayang Sumbi hanya bisa menyesali perbuatannya. Dengan bercucur air mata, ia berdoa agar diberi umur panjang dan awet muda agar bisa bertemu anaknya kembali. Tahun terus beranjak, silih berganti. Sangkuriang kini telah tumbuh menjadi pemuda yang tampan dan sakti. Tibalah saatnya ia meninggalkan padepokan tempatnya berguru selama ini. Ia pergi mengembara hingga sampailah ia ke desa asalnya. Setibanya di sana, ia melihat seorang wanita yang cantik. Sangkuriang pun langsung jatuh hati. Namun wanita cantik yang tak lain Dayang Sumbi itu mengenali anaknya sendiri dari bekas luka di kepalanya. Saat Dayang Sumbi mencoba menjelaskan jati dirinya, sang pemuda tertawa tak percaya. Hahaha, engkau ibuku? Sudahlah, hentikan bualanmu itu. Jika ibuku masih hidup, tentu ia sudah tua renta saat ini. Makin hancurlah hati Dayang Sumbi ketika mendengar anaknya itu ingin meminang ibunya sendiri. Baiklah, tapi dengan satu syarat. Buatkan aku sebuah perahu besar dalam semalam. Jikalau perahu itu jadi sebelum terbit mentari, aku akan menjadi istrimu. Sangkuriang pun langsung menyanggupinya. Malam itu juga, Sangkuriang mulai membuat perahu yang diminta. Dengan kesaktiannya, ia panggil Balajin untuk membantunya. Saat tengah malam, perahu sudah hampir jadi. Di pondoknya, Dayang Sumbi tak bisa tenang sedikit pun. Ia mencari cara untuk menggagalkan rencana Sangkuriang. Penduduk desa lalu dikumpulkannya untuk menumbuk lesung dan membakar jerami. Ayam-ayam lalu mulai berkokok bersahut-sahutan. Langit pun memerah karena kobaran api. Menyangka pagi telah tiba, Balajin Sangkuriang langsung berhamburan meninggalkan pekerjaannya. Merasa telah dibodohi Dayang Sumbi, Sangkuriang berang bukan main. Langsung saja ditendangnya perahu yang hampir jadi itu dengan murka yang membara. Perahu itu terbang, lalu menelungkup di sebuah tempat tak bertuan. Dalam sekejap mata, perahu itu berubah menjadi gunung. Orang-orang kemudian mengenalnya sebagai Gunung Tangkuban Perahu. Wah, menarik sekali ya ceritanya. Sekarang kita simak dan jawab pertanyaannya yuk. Pertanyaan 1. Setelah Dewi Mas pergi ke Bali, beliau pilih sebuah jawaban yang benar.
Pertanyaan 2. Permasalahan yang dihadapi oleh para dewa setelah membawa Gunung Semeru ke Pulau Jawa adalah? Pertanyaan 3. Hal berikut yang sesuai dengan cerita legenda Gunung Merapi adalah? Pertanyaan 4. Tengku Abu Matsyah menaikkan jabatan Dampu Awang karena? Pertanyaan 5. Siapakah Mbok Yem dalam cerita sejarah penunggu Gunung Lawu? Pertanyaan 6. Dayang Sumbi hanya bisa menyesali perbuatannya ketika Sang Kuryang pergi tak kembali. Peribahasa yang paling tepat untuk menggambarkan hal tersebut adalah? Nah, itu dia pertanyaannya. Jangan lupa jawab di kolom komentar dan juga like video ini, subscribe channel Kejar Cita, dan aktifkan notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru kami. Kejar Cita, kejar ilmu, raih cita.